Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya teman-teman ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Udah pada tahu, teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Siapa yang korupsi, siapa yang disalahkan? Iyalah, udah tahu bang. Oh iya, pasti udah tahu. Dadan yang diduga melakukan korupsi dan saat ini bersatu sebagai tersangka. Jokowi yang malah diserang habis-habisan. Jokowi difitnah gara-garanya sepele, ya kan? Katanya Dadan itu diangkat oleh Jokowi sebagai kepala BGN saat pemerintahan Indonesia masih dipimpin Jokowi. Dan pernyataan netizen ini menskakmat para pembenci Jokowi itu sampai kicep nggak bisa ngomong. Rasain loh. Terutama si manusia buluk yang ngaku sok bule itu ya, yang apa namanya itu jongosnya kebo itu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pengamat ekonomi sosial Nurmadi H. Sumarta mengatakan, sebenarnya kasus korupsi, markup, dan permainan program MBG sudah jelas di depan mata. Ya, jangankan orang-orang hebat di Jakarta sana, orang-orang grassroots, netizen, rakyat jelita, sudah menjadi perbincangan tiap hari, wong kelihatan kok gitu ya. Bagaimana mobil MBG, SPPG hilir mudik kemudian diperbincangkan. Kejanggalan-kejanggalannya, keanehan-keanehannya, tender-tendernya, itu saja sudah sangat menohok gitu. Jadi rakyat sudah tahu gitu. Tapi ya akhirnya baru kemudian bisa menjadi ramai setelah Dadan dicopot. Dadan diduga bisa leluasa melakukan tindakan tersebut karena mendapat backingan dari bekas Presiden Joko Widodo. Nah ini. Dadan Hindayana bisa seenaknya karena diduga dibackingi Jokowi. Nah ini bersembunyi dari kata tanda tanya, ya kan? Karena dan kata diduga. Tetapi kita tahu sendirilah, ya. Apa yang sedang digiring oleh manusia-manusia macam kayak gini. Yang digiring adalah penggiringan opini bahwa Jokowi itu adalah biang kerok koruptor di Indonesia. Nadiem Makarim, ya kan? Dianggap melakukan tindak pidana korupsi, katanya gara-gara Jokowi. Setoran ke Jokowi. Si A, si B juga sama. Sekarang MBG programnya Prabowo yang dituduh juga Jokowi ujung-ujungnya. Hanya gara-gara Jokowi lah yang mengangkat yang bersangkutan. Koclak. Lanjut. Mulai muncul narasi hoax yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Katanya, dalam pengadilan Dadan menyebutkan bahwa Dadan menyuap 2 triliun dalam program MBG pada Pak Jokowi dan memiliki notanya. Padahal disidangkan aja belum, diadili aja belum, udah ada narasi yang menyesatkan. Iya, memang menyesatkan itu. Dan tahu nggak kalian? Orang yang percaya dengan hoax-hoax yang menyesatkan macam kayak gini adalah orang-orang dengan EQ di bawah 78. Sebetulnya tidak mengkhawatirkan ya, karena yang percaya adalah orang-orang dengan EQ setara simpanse. Di atas 78 saya yakin gak akan ada yang percaya. Jangankan orang cerdas dan jenius. Di atas 78, di bawah 100 saja gak bakal ada yang percaya. Lanjut. Kadrun, goblok minta ampun. Emang setiap koruptor yang ketangkep itu kalau nyebut nama Pak Jokowi korupsi gitu? Hah? Kalian kan para maling semua itu, udah berkomplotan itu. Kalau kita ketangkep, kita bilang aja Pak Jokowi, duitnya udah store. Mana ada Pak Jokowi mau kayak gitu? Dari dulu waktu jadi presiden udah banyak yang kayak gitu, tapi nggak bisa. Karena buktinya nggak ada.
Kalau Pak Jokowi mau korupsi nggak perlu kalian, tau nggak? Orang luar aja udah siap mau ngasih duit itu. Ngapain ngasih ke kalian? Ngapain dari kalian tuh, ah? Dari luar aja, disimpan di Swiss itu duitnya tuh. Dari Freeport, dari Pertamina yang diambil alih itu. Itu otak kalian tuh harus ada situ. Kalau mau ngebohong tuh yang ini, yang masuk akal. Masa pakai cek, pakai giro. Goblok. Emang gak dicairin duit itu? Kalian tuh kalau goblok itu bener-bener, aduh, gimana bilangnya gitu ya? Udah lebih dari goblok. Pak Jokowi itu orang baik tuh, nggak mungkin bisa kalian jatuhkan dengan fitnah-fitnah kayak gitu, ah? Dari dulu isu-isu PKI, isu-isu korupsi, isu-isu ijazah palsu. Kalian aja yang nggak tahu diri, yang goblok nggak ada otaknya. Jadi kalian bikin kayak gitu supaya rakyat terhasut, tapi enggak. Rakyat udah cerdas, atau enggak? Goblok. Lah kalau kadrun bang, ya percayalah ya. Pokoknya menyebut nama Jokowi, entah siapapun itu, percaya. Ada tukang becak nggak bisa makan. Kenapa kau nggak bisa makan? Gara-gara Jokowi. Percaya bang. Bahkan ya tahu sendiri ya, si Bambang Tri ya yang menuduh ijazah SMA Jokowi itu palsu ya. Itu pernah mengaku katanya dia keluar dari penjara, istrinya nggak ada katanya. Katanya istrinya itu direbut oleh Jokowi. Percaya bang itu. Si koplak-koplak ya kan, keturunan imigran itu. Karena apa? Karena IQ mereka rata-rata cuma 78 ke bawah. Kok bisa? Kebanyakan minum kencing onta. Lanjut. Selama ini publik tuh berpikir kalau program MBG murni mahakaryanya Pak Prabowo dari nol. Hello, wake up bos. Yuk kita mundur dikit ke Agustus 2024. Di detik-detik terakhir sebelum lockout dari istana, si Joko Dok tuh tiba-tiba ngeluarin Perpres nomor 83 tahun 2024. Isinya apa? Ya isinya tentang BGM lah, pembentukan BGM. Jadi mesin program ini tuh udah dipanasin, rangkanya udah dirakit, dan payung kelembagaannya udah dibikin sama si Joko Dok buat dioper ke Pak Prabowo. Niatnya sih kelihatan mulia banget. Katanya biar transisi smooth kayak jalan tol baru gitu deh. Tapi tunggu dulu bos. Sekarang lihat realitanya. Kok bisa ya program andalan ini malah ambiar dan penuh masalah juga kontroversi. Menurut analisis liar gue menduga ini tuh bukan sekedar kelalaian admin yang gaptek atau birokrasi yang lelet. Ini kok baunya kayak sabotase terstruktur. Kita pakai logika deh. Kalau program strategis ini rusak dari dalam, siapa yang paling hancur namanya? Ya Pak Prabowo lah. Rakyat bakal teriak, ya omon-omon, kredibilitas Pak Prabowo nyungsep. Trust isu rakyat meledak. Jangan-jangan nih ya, pentolan di BGN si Dadan Hindayana itu cuma kuda Troya doang. Sengaja ditinggalin sama si Joko Dok buat ngancurin pemerintahannya Pak Prabowo. Ya balik lagi, gue sering bilang, faktanya si Joko Dok itu kan pengkhianat, itu nyata. Ibu Megawati yang jelas udah berjasa dalam hidupnya aja bisa ditusuk. Apalagi Pak Prabowo yang mungkin dianggap nggak punya jasa apa-apa buat dirinya. Dan yang paling anehnya nih ya menurut gue, tiap ada kasus korupsi, nama si Joko Dok itu kan berulang-ulang kali disebut dalam persidangan. Tapi kok hukum kita mendadak pada kena silent treatment? Boro-boro diperiksa, dipanggil buat ngopi sambil ditanya-tanya aja nggak pernah tuh. Kenapa sih kalian tuh pada mendadak sungkem semua kalau dengar nama si Joko Dok? Punya kartu as apa sih Joko Dok? Sampai semua institusi mendadak kicap. Makanya lewat video ini gue cuma mau nitip pesen buat Kejaksaan Agung, KPK, pokoknya semua aparat penegak hukum. Please, tunjukin dong taringnya. Jangan jadi pengecut dan pecundang. Cuma berani sama kroco. Ini negara hukum, bukan kerajaan si Joko Dok. Paham kalian? Aduh. Ya, ini adalah pernyataan yang kesekian kali dari manusia yang mengaku dirinya itu mirip bule ya. Cuma saya sampai sekarang belum menemukan kemiripan yang bersangkutan ini dengan bule. Kalau dari pola pikir udah jelas-jelas bertolak belakang ya antara langit dan bumi. Bule itu rata-rata cerdas, ilmiah, logis gitu ya. Kalau yang bersangkutan ini kan ya koplaknya kagak ketulungan gitu loh. Mungkin EQ-nya ya 78 kurang dikit lah gitu. Ingat loh, 78 itu turun 6 aja itu setara dengan simpanse.
Aduh, kok bisa-bisanya katanya MBG ini ulahnya Jokowi. Tak kasih tahu ya. MBG itu diresmikan di masa Pak Jokowi agar apa? Ketika Prabowo itu dilantik sebagai presiden, langsung ya MBG itu bisa dikerjakan tahun 2025. Kalau menunggu dilantik, maka penganggarannya tahun 2025 baru bisa dilaksanakan tahun 2026. Pak Jokowi ingin memangkas itu. Gitu loh, tapi itu bukan program Pak Jokowi. Aduh, koclak. Kalau mau jadi kesetnya Kebo, itu cerdas dikit lah. Biar bisa meningkatkan nilai Kebo di mata masyarakat gitu loh. Bukan malah bikin delosor. Paham nggak kau itu? Lanjut. Banyak orang seolah menganggap program MBG ini murni program Novi bule, gak ada bule-bulenya. Benar, sebagian diucapkan Novi bule itu ada yang benar teman-teman. Tapi sebagian besarnya itulah kebohongan, fitnah, dan narasi negatif dari kepalanya Novi. Tahu kan Novi yang suka menghina-hina Pak Jokowi itu loh teman-teman ya. Jadi saya luruskan nomor 1, benar Pak Jokowi yang membentuk Badan Gizi Nasional, benar. Dan kedua, Pak Jokowi yang melantik Dadan sebagai kepala BGN itu benar. Tapi yang semua orang tidak tahu bahwa Pak Prabowo yang meminta Pak Jokowi untuk membentuk Badan Gizi Nasional. Kenapa? Supaya ketika dia dilantik jadi presiden, dia bisa langsung mengerjakan program MBG secara langsung. Jadi nggak perlu lagi waktu untuk membentuk BGN, dana manusianya, SDM-nya tidak perlu lagi. Tapi di zaman Jokowi diselesaikan semuanya. Ketika Prabowo menjadi presiden, maka dia bisa langsung gas untuk melanjutkan program MBG ini. Nah, itu yang orang yang Novi bule ini yang nggak paham, bukan nggak paham mungkin, sok-sok paham tapi pura-pura nggak paham, gitu teman-teman ya. Jadi BGN ini atas permintaan Prabowo, ya Dadan tentu Dadan juga atas permintaan Prabowo. Makanya dibentuklah BGN ini dan Dadan sebagai kepala BGN-nya supaya saat Prabowo dilantik nanti langsung dijalankan program MBG ini teman-teman. Jadi permasalahannya si Dadan ini korupsi sebagai itu bukan masalah siapa orang siapa, tapi ketika orang melihat ratusan triliun duit itu, tentu matanya menjadi biru dan ingin ngambil 1 miliar yang satu hari, nggak terasa itu teman-teman. Bener, jangankan jauh-jauh, semua koruptor di Indonesia ini ketika melihat uang ratusan triliun, pasti matanya langsung merah teman-teman, pengen ambil nyicipi sedikit demi sedikit, termasuk si Dadan. Jadi bukan salahkan Jokowi, salahkan si Dadan. Goblok. Setuju pokoknya ya, yang disampaikan oleh netizen barusan saya sangat setuju. Karena saya nggak mau mengomentarinya lebih panjang lagi karena capek kalau ngomentarin manusia macam si yang ngaku-ngaku kayak bule tadi itu. Tapi nggak persis bule sama sekali. Mungkin aja ya bule Papua, bule Afrika mungkin saja. Papua Nugini maksud saya ya, bukan Papua Indonesia ya. Kalau Papua kan masih dalam negeri, Papua Nugini ya, atau mungkin bule-bule Afrika gitu ya. Lanjut. Apakah ex kepala BGN Dadan Hidayana itu adalah orang Jokowi? Berarti semua ini kesalahan ini adalah dari Jokowi. Pokoknya di Indonesia itu apapun yang salah, ya, yang salah adalah Jokowi. Itu kan kata haters-hatersnya ya. Saya akan lawan. Gue kasih kronologisnya ya. Memang benar Dadan Hidayana diangkat sebagai kepala BGN di era Presiden Jokowi, tepatnya bulan Agustus tahun 2024. Tapi kalau kita lihat background ke belakangnya, kenapa kok diangkat? Nah ini kita harus paham bahwa Prabowo Gibran itu menang di April 2024. Dadan itu berkawan dengan Prabowo karena nyembuhin penyakit tanamannya gitu di Hambang. Hubungan Prabowo dan Dadan ini terjalin lewat sebatang pohon cemara udang di depan kamar Prabowo di rumahnya di Hambalang. Nah, jadi di sini case-nya adalah Pak Jokowi mengangkat, memang benar ngangkat ya. Tujuannya apa? Supaya BGN itu terbentuk dan begitu pemerintahan Pak Prabowo di Oktober 2024 jalan, ini bisa diimplementasikan untuk 2025. Karena kalau yang ngangkat nunggu Pak Prabowo naik, yaitu Oktober 2024, maka anggaran APBN itu baru bisa dirancang di tahun 2025 dan kemudian diimplementasikan di tahun 2026. Jadi sebenarnya dalam case ini Dadan itu bukan orangnya Pak Jokowi,
Dadan itu tetap orangnya Pak Prabowo. Cuman Pak Jokowi waktu itu membantu untuk mengangkat lebih dulu, jadi mempersiapkan program dari pemerintahan selanjutnya. Gue yakin habis gue bikin video ini pasti diserang. Oh termol ya kan, cair. Bangsat kalian. Masalahnya cairnya cuma di komen doang, kagak di rekening. Udah dijelaskan ya, dengan jelas ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa Jokowi memang terlibat terkait pengangkatan Dadan sebagai ketua BGN ya, tetapi itu bukan proyeknya Pak Jokowi, dan BGN dan Dadan ini bukan orangnya Pak Jokowi. Paham nggak kalian tuh ya? Nggak usah saya perpanjang lagi karena saya komentar udah cukup panjang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.